Selamat pagi pemirsa Lingkar TV. DPRD Jepara menyetujui RAPBD 2026 dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi dan persetujuan RAPBD 2026. Rapat digelar di Aula Paripurna DPRD Jepara pada Kamis 27 November 2025. Berikut laporan khususnya untuk Anda. Dari Aula Rapat Paripurna DPRD Jepara, keputusan penting tentang arah pembangunan Jepara tahun depan akhirnya ditetapkan. DPRD Jepara resmi menyetujui rancangan APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi dan pengambilan keputusan pada Kamis 27 November 2025. Pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di depan gedung DPRD Jepara yang sebentar lagi akan melaksanakan rapat paripurna tentang persetujuan RAPBD tahun 2026. Berikut liputan khususnya. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, setelah kehadiran anggota DPRD memenuhi quorum. Hadir pula Bupati Jepara Witiarso Utomo bersama jajaran pemerintah Kabupaten Jepara sebagai unsur eksekutif yang terlibat langsung dalam proses penetapan RAPBD 2026. Agenda dimulai dengan seremonial pembukaan, dilanjutkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2026. Setelah seluruh pandangan disampaikan, pimpinan rapat menetapkan persetujuan RAPBD 2026 sebagai keputusan bersama. Dalam sambutannya, Bupati Jepara Witiarso Utomo memberikan jawaban atas seluruh pandangan fraksi. Ia menegaskan komitmen sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta penyelarasan pemahaman terkait arah kebijakan dalam RAPBD 2026. Demi memastikan pembangunan Jepara berjalan efektif dan tepat sasaran. Di tengah kebijakan pemotongan transfer ke daerah yang membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran, RAPBD Jepara 2026 pun turut mengalami penyesuaian. Belanja daerah tercatat menurun lebih dari 215 miliar rupiah, sementara pendapatan daerah berkurang lebih dari 170 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, DPRD Jepara memastikan program pembangunan tetap dapat berjalan. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menegaskan bahwa pihaknya akan mengarahkan pemerintah daerah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sektor belanja, sekaligus mengoptimalkan sektor pendapatan. Ya, evaluasi yang paling signifikan adalah bahwa dampak dari pengurangan transfer ke daerah yang belanjanya berkurang 215 miliar lebih dan pendapatan berkurang 177 miliar lebih, tentu yang paling harus kita fokuskan adalah bagaimana mengefektif dan efisienkan
sektor belanja dan mengoptimalkan sektor pendapatan untuk tetap bisa melaksanakan skala prioritas dan visi misi Bupati yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Pemotongan transfer ke daerah yang begitu besar membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi secara ketat, terutama pada sektor belanja daerah. Sektor yang paling terdampak adalah belanja pegawai, seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau UU HKPD, yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam konteks Jepara, pengetatan aturan ini menjadi perhatian serius fraksi di DPRD. Ketua fraksi PPP DPRD Jepara menegaskan bahwa batas belanja pegawai tidak lebih dari 30% dari APBD merupakan hal yang harus benar-benar ditegakkan demi menjaga kesehatan fiskal dan ruang fiskal untuk pembangunan. Di tengah pemotongan transfer ke daerah, kegelisahan masyarakat mulai terlihat, bahkan menimbulkan kegaduhan di media sosial. Banyak yang khawatir efisiensi anggaran justru akan berdampak buruk pada pelayanan publik dan mengganggu jalannya program pemerintah. Dan kepada anggota DPRD, terima kasih sudah memperjuangkan infrastruktur yang selama ini diidam-idamkan. Meskipun belum merata, awalnya ngeluh karena macet, tetapi menyadari ini adalah konsekuensi dari apa yang kita idam-idamkan selama ini. Bagaimana persetujuan hanya akan diberikan apabila pemerintah daerah melakukan penyelesaian pada sektor-sektor krusial, terutama layanan dasar, keberpihakan anggaran pada kelompok rentan serta efektivitas program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, itu menjadi prioritas yang kami perjuangkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan bahwa efisiensi akibat penurunan transfer ke daerah tidak akan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia memastikan pemerintah daerah tetap memiliki ruang kebijakan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Agus Sutisna juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai langkah mengimbangi pengurangan transfer dan memastikan pembangunan tetap berjalan. 2.539.215.282 setelah pembahasan menjadi 2.165.183.227 bertambah atau berkurang 170.993.042.055. Belanja rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 dengan hasil sebagai berikut terlampir. Mohon izin untuk lampiran bisa dibaca dan tidak kami bacakan. Tentu masyarakat Jepara tidak perlu khawatir dan merasa terganggu dengan informasi yang disampaikan di berbagai media tentang penurunan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kenapa? Karena pertama, kita tetap akan melaksanakan optimalisasi pelayanan pada masyarakat sebagai wujud bahwa urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur penataan ruang, perumahan kawasan permukiman, sosial dan keamanan ketertiban tetap akan berjalan dengan maksimal. Dan kita sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan mendorong agar program-program strategis yang terus dilaksanakan oleh Bupati beserta jajarannya, diantaranya adalah program ketahanan pangan. Kita ada program revitalisasi dan pemeliharaan irigasi untuk mendorong pangan terus berjalan, proses pertaniannya terus juga optimal. Yang kedua, revitalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan itu bagian dari upaya sekalipun transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang,
kita tetap akan mengoptimalkan pelayanan perbaikan infrastruktur untuk masyarakat. Jadi tetap optimis, Jepara tetap akan maju dan mulus. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Jepara juga menyiapkan langkah konkret untuk menguatkan pendapatan daerah di tengah penurunan transfer pusat. Bupati Jepara, Wistiarsu Utomo menyebutkan akan ada sejumlah program yang dirancang untuk mendongkrak pendapatan daerah. Salah satunya adalah penerapan sistem pembayaran parkir kendaraan berbasis barcode yang ditargetkan mulai berjalan pada bulan April mendatang. Selain inovasi layanan, pemerintah juga menyiapkan strategi pembiayaan daerah untuk memastikan seluruh program tetap berjalan. Jepara berencana melakukan pinjaman daerah sebesar 100 miliar rupiah sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal dan mendukung realisasi pembangunan. Jadi kita pasti kuatkan bisnis kita, infrastruktur, ya, sehingga kita melanjutkan tahun 2020. Mas Wiwit, pinjaman daerah itu kan tahun depan ada dikurangi, itu jadinya berapa Mas yang untuk tahun depan? Tahun depan 100 miliar. Kemudian untuk rencana parkir Mas, dia pakainya sistem elektronik, persiapan dari daerah sendiri seperti apa? Ya, kita sudah komitmen sama Kapolda juga dengan terakhir bulan 6 tahun depan. Setelah Bupati Jepara, Wistiarso Utomo melakukan peminjaman daerah sebesar 100 miliar rupiah, program pembayaran menggunakan barcode diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Salah satu pasar di Jepara sudah menerapkan sistem ini, dan para pedagang mengaku pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis. Dengan pembayaran e-retribusi, pembayaran jauh lebih mudah dan lebih praktis. Dengan memakai alat e-retribusi, kita sebagai petugas pasar sangat dimudahkan untuk pembayaran, kinerja kita lebih mudah dan praktis. Terima kasih. DPRD Jepara juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyambut baik program retribusi parkir dan sektor pariwisata yang akan menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Ia menegaskan bahwa dengan metode ini, seluruh transaksi dapat masuk langsung sebagai pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel. Agus Sutisna menambahkan, efisiensi di seluruh perangkat daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi kunci penting untuk mendukung visi dan misi Bupati Jepara, mewujudkan Jepara yang mulus, makmur, unggul, lestari dan religius, termasuk percepatan program mulus infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan. Kita mendorong semaksimal mungkin optimalisasi sektor pendapatan. Beberapa hal secara teknis sesuai dengan MCSPKPK, di antaranya adalah 2026 seluruh pendapatan untuk mendorong transparansi dan mengoptimalkan fungsi pendapatan serta mengeliminir kebocoran itu dengan pembayaran yang non-tunai. Pembayaran non-tunai atau cashless ini penting karena seluruh transaksi akan dipastikan masuk pada sektor pendapatan langsung. Yang kedua, kita juga dorong penyesuaian tarif yang nanti di awal Desember, tepatnya bahkan itu di tanggal 1 Desember, kita sudah akan memparipurnakan Dran Perda review Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Ini adalah bentuk keseriusan dari kami dari DPRD, tarif-tarif retribusi yang memang harus disesuaikan, tentu itu akan berdampak pada pendapatan di daerah, maka review akan disegerakan. Yang kedua juga sektor-sektor pendapatan yang selama ini belum masuk, diantaranya adalah pajak parkir, karena kita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki parkir, pajak kos-kosan, dan juga optimalisasi dari sektor-sektor pariwisata, karena selama ini masih tunai atau juga hybrid antara tunai dan non-tunai, tetapi setelah kita mendapatkan MCSPKPK kita pastikan tunai. Yang kedua, tentu kita juga fokus pada bagaimana mengefisienkan belanja di seluruh perangkat daerah.
maka dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya, kita bisa melaksanakan visi misi utama Bupati, yaitu mewujudkan Jepara yang mulus, makmur, unggul, lestari dan religius, juga mulus infrastrukturnya. Sementara itu, pandangan berbeda datang dari fraksi PPP DPRD Jepara. Bustanul Arifin, Ketua Fraksi PPP, menilai bahwa RAPBD 2026 seharusnya tidak perlu merasa terlalu terbebani dengan kebijakan pemotongan transfer ke daerah. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Jepara sudah lebih dulu menjalankan efisiensi anggaran, sehingga penyesuaian di tahun 2026 bukanlah hal baru bagi pemerintah daerah. Bustanul Arifin menegaskan, dengan belanja yang diminimalkan dan ditata lebih efektif, pendapatan daerah justru dapat dioptimalkan dengan lebih baik, sehingga ruang fiskal tetap terjaga dan program pembangunan tetap dapat berjalan. Sebenarnya program APBD kemarin itu sudah sudah finalisasi. Jadi itu semua sudah diefisiensi. Semua perangkat daerah, belanja-belanja, bahkan penghasilan dari pegawai negeri saja kan itu kan juga dikurangi berapa itu, 5% atau berapa. Jadi semuanya itu sudah terefisiensi. Jadi yang anggaran yang ada itu sudah minimalis. Jadi kami kira, dan itu dalam pembahasan di Badan Anggaran kemarin itu yang diputuskan itu sudah skala prioritas semua. Jadi di 2026 harusnya itu ya tidak ada efisiensi lagi, karena memang pendapatan ya sudah dimaksimalkan, terus belanja sudah diminimalkan, jadi apalagi yang mau diefisiensi. Jadi harusnya ya semoga saja berjalan dengan baik, artinya PAD sesuai target, syukur-syukur malah bisa melampaui target ya. Jadi belanja-belanja bisa lebih diminimalisir lagi. Jadi sekarang nanti kan tidak ada laporan secara fisik, secara pakai kertas seperti itu kan sudah tidak ada. Itu bagian dari efisiensi kita. Jadi kita nanti setiap rapat itu tidak ada yang namanya kertas, itu tidak ada. Jadi nanti kita setiap rapat ya memang semua harus pakai digital, pakai laptop atau yang lain, Outlook atau yang lain. Itu bagian dari efisiensi yang ada di 2020. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, juga menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam hal pengawasan terhadap pemerintah daerah dan penggunaan anggaran. Ia menuturkan bahwa DPRD Jepara akan melakukan monitoring secara ketat melalui seluruh komisi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan target. Ya, sesuai dengan tugas pokok fungsi kami, tentu di setiap komisi, di Komisi A, Keuangan dan Pemerintahan, Komisi B, Ekonomi, Pertanian, juga di Komisi C, di Pendidikan, Kesehatan, dan Komisi D, Infrastruktur, semuanya akan bersama-sama untuk selalu mengagendakan monitoring atau supervisi ke seluruh perangkat daerah, pelaksanaan kegiatan, karena itu merupakan tupoksi yang dilindungi oleh undang-undang bahwa kita akan melakukan pengawasan ini secara ketat. Kenapa dilakukan secara ketat? Karena memang kita benar-benar ada dalam posisi keuangan daerah yang sangat efektif dan efisien, dan ini sejalan dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, minimal dalam anggaran tetapi maksimal dalam hasil dan fungsi. Agus Sutisna menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yakni anggaran harus ditekan secara minimal, namun pendapatan harus diupayakan secara maksimal, guna menjaga stabilitas keuangan daerah. Lalu apa risiko dan tantangan terbesar dalam era APBD 2026 ini? Ya, seluruh perangkat daerah termasuk kami di DPRD juga harus terbiasa dengan efektif dan efisiennya belanja, dan terus dipacu dan didorong agar sektor-sektor pendapatan, tugas kami salah satunya adalah di fungsi pengawasan, kami akan memastikan seluruh perangkat daerah tidak terpengaruh dengan pengurangan transfer ke daerah
yang nanti tetap akan kita optimalkan kinerjanya karena kita akan berbasis kinerja sehingga pelaksanaan program strategis skala prioritas tetap bisa dijalankan. 50 miliar 300 juta menjadi 21 miliar 500 juta. Berkurang daerah untuk penyesuaian tarif pajak daerah melakukan rekomendasi dari Satgas Supervisi dan Monitoring. Di tengah berbagai penyesuaian anggaran, Bustanul Arifin, Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara, mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada proses yang dijalankan pemerintah daerah bersama DPRD. Ia menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Jepara saat ini sudah sangat efisien, sehingga program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan. Bustanul Arifin juga menghimbau masyarakat Jepara untuk lebih giat bekerja dan berusaha agar ekonomi daerah terus berkembang dan menghasilkan peningkatan pendapatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan bersama. Ya, pesan pada masyarakat bahwasanya percayakan kepada kami yang ada di penyelenggara negara. Jadi anggaran ini sudah seefisien mungkin dan kami berharap kepada masyarakat bahwasanya untuk pintar-pintar untuk mengelola memanage keuangan yang ada, karena kami sendiri yang ada di pemerintahan juga terefisiensi anggaran yang begitu signifikan. Jadi kami mengajak masyarakat luas untuk mawas diri, sregep kerja, jangan lupa sregep kerja biar bisa membantu kondusivitas pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Jepara ini tidak seperti tahun kemarin yang ada huru-hara karena ketidakpercayaan, kurang percayaan masyarakat terhadap kami. Jadi besar harapan kami semoga di bulan Agustus tahun 2025 kemarin tidak akan terulang kembali, bahwasanya kita saling percaya. Jadi kita dipercaya masyarakat semoga amanah, dan masyarakat itu sendiri juga semoga bisa mempercayai kami dengan sepenuh hati, dan kami bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan disetujuinya RAPBD Jepara tahun 2026, proses perencanaan pembangunan daerah memasuki tahap penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat. Di tengah penyesuaian fiskal akibat pemotongan transfer pusat, pemerintah daerah bersama DPRD Jepara menegaskan komitmen untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara tepat dan terukur. Melalui pengawasan ketat legislatif dan strategi peningkatan pendapatan yang telah disiapkan eksekutif, Jepara menatap tahun 2026 dengan tekad untuk terus maju, membangun, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warganya.
Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, sekian liputan khusus dari kami. Saya, reporter Ahmad Abrar, beserta kameramen Tommy Budianto, melaporkan